Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali dengan Bu Eka untuk membahas rangkuman materi Quran Hadis kelas 5. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Irfa'u aidiyakum hayyanadullah qabla ta'allum Quran Hadis bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dear Allah, give me more knowledge and increase my intelligence. Amin. Selanjutnya, daftar isi bab yang pertama, belajar wakof dan wasol. Bab kedua, hadis tentang menjauhi sifat munafik. Kompetensi dasar yang harus dicapai. 3.3 Memahami hukum bacaan wakof dan wasol. 3.4 Memahami arti dan isi kandungan tentang hadis, ciri-ciri orang munafik. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. 1. Belajar wakof dan wasol. Pengertian wakof dan wasol. Wakof menurut bahasa artinya berhenti atau menahan. Menurut istilah, wakof adalah menghentikan bacaan sejenak pada akhir ataupun pertengahan ayat. Wasol menurut bahasa artinya terus atau menyambung bacaan. Menurut istilah, wasol adalah meneruskan bacaan Al-Quran sampai ada tanda wakof. Tidak boleh diputus-putus membacanya. Jika tidak kuat nafasnya, boleh berhenti, tetapi bacaannya diulang kembali. Pembagian wakof dilihat dari sebabnya. 1. Wakof ittirori, artinya boleh berhenti karena terpaksa. 2. Wakof intizori, artinya boleh berhenti karena ada tanda wakof yang diperselisihkan. 3. Wakof ikhtibari, artinya boleh berhenti karena sedang diuji. 4. Wakof ikhtiyari, artinya boleh berhenti karena dikehendaki sendiri oleh si pembaca. Macam-macam wakof dilihat dari segi tingkatannya. 1. Wakof tam, artinya wakof yang sempurna. 2. Wakof kafi, artinya wakof yang cukup. 3. Wakof hasan, artinya wakof yang baik. 4. Wakof kobih, artinya wakof yang buruk. Yuk kita kenali tanda wakof dalam Al-Quran. Kita mulai dari wakof lazim, ditandai dengan huruf mim, artinya berhenti di akhir kalimat sempurna. Wakof mutlak ditandai dengan huruf to, artinya harus berhenti. Wakof jais ditandai dengan huruf jim, artinya boleh berhenti dan boleh untuk dilanjutkan. Wakof waslu ula ditandai dengan huruf so la, artinya meneruskan bacaan lebih baik. Wakof la wasol ditandai dengan huruf lam alif, artinya jangan berhenti. Wakof wakfu aula ditandai dengan huruf kof dan la, artinya lebih baik untuk berhenti. Kemudian wakof mu'annakoh ditandai dengan titik 3, artinya harus berhenti di salah satu tanda tersebut. Wakof mustahab ditandai dengan huruf qaifa, artinya lebih diutamakan untuk berhenti. Wakof mujawaz ditandai dengan huruf za, artinya lebih utama lanjut pada kalimat berikutnya, tapi boleh juga untuk berhenti. Wakof murakkos ditandai dengan huruf shod, berhenti lebih lama tanpa mengambil nafas. Wakof kobi ditandai dengan huruf kof, lebih baik meneruskan bacaan walaupun boleh diwakofkan. Wakof saktah ditandai dengan huruf sa, artinya berhenti seketika tanpa mengambil nafas. Yuk kita latihan bersama cara membaca dengan wakof dan wasol. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Pada bacaan tersebut ada tanda waqaf qala atau waqaf aula, artinya berhenti lebih utama. Contoh nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru man ittaba'adz dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Pada bacaan tersebut ada tanda waqaf jaiz, artinya boleh berhenti dan boleh tidak. Contoh ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Teman-teman lihat, pada bacaan tersebut ada tanda waqaf saktah yang ditandai dengan huruf sa. Maka cara membacanya adalah berhenti sejenak. Demikian contoh dari cara membaca waqaf dan wasol. Selanjutnya, bab 2 hadis tentang menjauhi sifat munafik. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Muttafaqun alaih. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila ia berbicara ia berdusta, apabila berjanji mengingkarinya, dan jika dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan hadis. Nifak atau pelakunya disebut munafik, merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Jika tidak ditangani sesegera mungkin akan mengakibatkan penderitanya binasa. Penyakit ini adalah penyakit hati yang amat mengerikan dan mengakibatkan penyimpangan yang amat buruk. Seorang muslim sejati tentu sangat mewaspadai penyakit akut ini. Hanya saja, terkadang ia tidak menyadari bahwa ternyata ia telah terjangkit penyakit ini, terutama nifak yang bersifat lahiriah. Apa itu nifak? Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Katsir, nifak adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Penyakit hati ini dapat mengancam kehidupan bermasyarakat. Dalam pepatah, penyakit ini sering diistilahkan lain di mulut, lain di hati. Ciri-ciri orang munafik ada 3. 1. Tanda munafik yang pertama adalah jika berbicara ia berdusta. Agar terhindar dari sikap dusta dan terbiasa bersikap dan berkata jujur, antara lain, membiasakan berkata benar atau apa adanya kepada siapa saja, dimanapun dan kapanpun. 2. Selalu ingat bahwa semua perkataan yang kita lakukan selalu dilihat Allah. 3. Meyakini bahwa kejujuran itu dapat mengantarkan pada kebaikan. Tanda munafik yang kedua adalah jika berjanji ia mengingkari. Ada istilah yang mengatakan janji adalah hutang. Maka dari itu, saat kamu berjanji dengan teman atau siapapun, kamu wajib menepatinya. 3. Tanda munafik yang ketiga adalah jika diberi amanah ia berkhianat. Cara untuk menjauhi sifat-sifat munafik adalah 1. Memperbanyak ibadah seperti sholat, beristighfar, dan berzikir. Banyak bergaul dengan orang soleh. Selalu berakhlak dan bertingkah laku baik. Selalu ingat bahwa Allah selalu mengawasi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah teman-teman, kita sama-sama sudah simak rangkuman materi Quran Hadis. Selanjutnya, yuk kita latihan menjawab soal. Soal latihan ini silakan kalian tulis di buku tulis, lalu dijawab dengan baik. Nomor 1. Tuliskan 1 contoh bacaan Quran yang mengandung saktah. 2.
Tuliskan 3 ciri-ciri munafik. 3. Tuliskan 2 cara menjauhi sifat munafik. Baik teman-teman, semoga berhasil dan sukses dikerjakan dengan fokus dan teliti. Bu Eka akhiri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.